Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan landasan pembelajaran tematik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sri Mulyati MPD. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Beta Esti Wulandari, Indah Fitri Novitasari, dan Mas Eko Kuncoro. Kami dari kelas non reguler semester 3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo 2023. Bab 1 Pendahuluan A. Latar belakang. Pembelajaran tematik merupakan istilah yang dikenal oleh masyarakat luas, terlebih adalah dunia pendidikan. Pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi yang terjadi antara pendidik dan peserta didik dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan belajar. Menurut Rahmawati tahun 2015 halaman 141. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Tema adalah pokok pikiran atau gagasan pokok yang menjadi pembicaraan. Dengan tema diharapkan akan memberikan keuntungan. B. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang kami bahas, yang pertama yaitu bagaimana historis landasan pembelajaran tematik, yang kedua bagaimana landasan pembelajaran tematik, dan yang ketiga apa saja jenis-jenis landasan pembelajaran tematik. C. Tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan historis landasan pembelajaran tematik. Yang kedua, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan maksud landasan pembelajaran tematik. Dan yang ketiga, untuk mengetahui, memahami, dan menjelaskan jenis pembelajaran tematik. Bab 2 Pembahasan. Adapun peta konsepnya, landasan filosofis yang pertama yaitu progresivisme, yang kedua konstruksivisme, dan yang ketiga humanisme. Dasar psikologisnya yaitu yang pertama kognitif dan gestalt, dasar hukumnya dan kebijakan. Bab 2 Pembahasan. A. Historis landasan pembelajaran tematik terpadu. Model pembelajaran tematik terpadu dikembangkan pertama kali pada awal tahun 1970-an. Pendekatan pembelajaran ini awalnya dikembangkan untuk anak-anak berbakat dan bertalenta, anak-anak yang cerdas, program perluasan belajar, dan peserta didik yang belajar cepat. Pembelajaran tematik dapat diartikan suatu kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema atau topik pembahasan. Di samping itu, pembelajaran tematik akan memberi peluang pembelajaran terpadu yang lebih menekankan pada partisipasi atau keterlibatan peserta didik dalam belajar. Keterpaduan dalam pembelajaran ini dapat dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar menurut Sutirjo dan Mamik tahun 2005 halaman 6. B. Landasan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu dilaksanakan dengan menggunakan prinsip pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu berawal dari tema yang telah dipilih atau dikembangkan oleh guru yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jika dibandingkan dengan pembelajaran konvensional, pembelajaran tematik ini tampak lebih menekankan pada tema sebagai pemersatu berbagai mata pelajaran yang lebih diutamakan pada makna belajar dan keterkaitan berbagai konsep mata pelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam belajar lebih diprioritaskan dan pembelajaran yang bertujuan mengaktifkan peserta didik, memberikan pengalaman langsung serta tidak tampak adanya pemisahan antar mata pelajaran satu dengan yang lainnya. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu yang pertama progresivisme, yang kedua konstruksivisme, dan yang ketiga humanisme. C. Jenis landasan pembelajaran tematik terpadu. 1. Landasan filosofis pembelajaran tematik terpadu. Sebagai suatu landasan fundamental, filsafat memegang peranan penting dalam progres pengembangan kurikulum. Kurikulum pada hakikatnya berfungsi untuk mempersiapkan anggota masyarakat yang dapat mempertahankan,
mengembangkan dan hidup dalam sistem nilai masyarakatnya. Oleh sebab itu, dalam proses pengembangan kurikulum harus mencerminkan sistem nilai masyarakat. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu progresivisme, konstruktivisme, dan yang terakhir humanisme. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran progresivisme. Memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah, dan memperhatikan pengalaman siswa. Selanjutnya, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungan. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada anak, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Landasan psikologi pembelajaran tematik terpadu. Proses pembelajaran tematik terpadu sebagai aktualisasi pendidikan perlu didasarkan pada landasan psikologi. Ilmu psikologi memiliki peran besar sebagai landasan pendidikan dan pembelajaran yang harus dikuasai oleh setiap pendidik atau guru. Seorang guru tanpa mengetahui ilmu psikologi tidak akan memahami bahwa setiap anak memiliki potensi atau kemampuan yang berbeda, baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selain itu, ilmu psikologi membantu guru sebagaimana mengemas bahan ajar atau kurikulum sesuai metode pendekatan, proses pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Psikologi kognitif. Pengertian psikologis kognitif menurut Neisser tahun 1976 sebagaimana dikutip Syah tahun 2012 halaman 22, istilah kognitif berasal dari kata cognition yang artinya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas, cognition atau kognisi adalah perolehan, penandaan, penggunaan pengetahuan dalam perkembangan selanjutnya. Istilah kognitif menjadi populer sebagai salah satu dominan atau wilayah atau ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan pengolahan informasi, pemecah masalah, kesengajaan, dan keyakinan. Ranah kejiwaan yang berpusat di otak ini juga berhubungan dengan konasi atau kehendak dan afeksi atau perasaan yang bertalian dengan ranah rasa. Psikologi Gestalt. Gestalt adalah keseluruhan dalam satu kesatuan dan kebulatan atau totalitas yang mempunyai arti penuh, di mana tiap-tiap bagian mendukung bagian-bagian yang lain, serta mendapat arti dalam keseluruhan. Kohler berkesimpulan bahwa belajar bukanlah suatu perbuatan yang mekanistik, melainkan suatu perbuatan yang mengandung pengertian atau insight dan maksud yang penuh. Belajar yang sebenarnya adalah insightful learning. Pemecahan masalah bukan melalui trial and error, melainkan dengan menggunakan akal dan pembelajaran kurikulum tematik terpadu. Pengertian ini yang dinamakan perbuatan yang intelijen. Tim Perkembangan Ilmu Pendidikan FIP UPI tahun 2007 halaman 143. Landasan yuridis.
Landasan hukum yang melandasi pemberlakuan kurikulum tematik terpadu mencangkup 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar. 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar pendidikan dasar dan menengah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang pembelajaran pada pendidikan dasar dan menengah. 10. Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan standar isi. Dengan adanya landasan hukum ini, pemberlakuan kurikulum tematik terpadu dapat diimplementasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung dalam sistem lingkungan pendidikan. Memasuki bab 3, yaitu kesimpulan. Landasan pembelajaran tematik terbagi menjadi 3, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis, pembelajaran tematik berdasarkan pada filsafat pendidikan progresisme. Selain itu, pembelajaran tematik juga berdasarkan filsafat pendidikan konstruktivisme dan humanisme. Landasan psikologis, cara teoretik maupun praktik pembelajaran tematik berdasarkan pada psikologi, perkembangan, dan psikologi belajar. Landasan yuridis, dalam penerapannya, pembelajaran tematik diperlukan payung hukum sebagai landasan yuridisnya. Saran, pembelajaran tematik terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan kegiatan. Pembelajaran yang memadukan beberapa mata pelajaran sekaligus dalam satu kali tatap muka untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan kontekstual dengan landasan-landasan pembelajaran tematik terpadu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Kami menunggu kritik dan saran dari teman-teman yang sudah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.